Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya berkali-kali mengartikulasikan gagasan tentang pentingnya membangun struktur Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi yang koheren. Koheren itu artinya bahwa antara satu bagian dengan bagian lainnya di dalam organisasi ini, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya di dalam susunan kepengurusan organisasi ini harus padu, harus menjadi satu bangunan yang utuh dan tidak terpecah-pecah satu sama lain, tidak terpisah-pisah satu sama lain. Dan saya selalu katakan kepada semua orang bahwa saya mau ngotot soal ini. Dari soal koherensi ini saya mau ngotot, saya tidak mau ditawar, siapapun akan saya hadapi, dan kalau nggak nurut kita potong. Sehingga memang di sana sini ada beberapa kasus ya PBNU harus menghadapi beberapa elemen organisasi dengan keras karena ini. Karena ini penting sekali. Dengan organisasi yang koheren itu, dengan konstruksi organisasi yang koheren itu, Nahdlatul Ulama ini akan bisa sungguh-sungguh bergerak sebagai strategi dengan cakupan yang luas. Karena dengan koherensi itu maka leverage, ini bahasa Jawanya apa saya tidak tahu ini leverage, apa namanya, daya dongkrak dari keberadaan Nahdlatul Ulama itu akan semakin besar. Nah, kita punya banyak lembaga-lembaga dan banyak banom-banom. Ada kalau tidak salah 18 lembaga dan 14 banom di lingkungan Nahdlatul Ulama. Semua elemen ini harus dipersatukan ya, di dalam satu konstruksi yang padu supaya tidak ada yang bergerak sendiri-sendiri. Apalagi sampai ke bawah, ke wilayah dan cabang. Jangan sampai bergerak sendiri-sendiri. Tidak boleh diteruskan, ya, tidak boleh diterus-teruskan keadaan di mana ketika satu cabang melakukan sesuatu, cabang yang lain nggak tahu menau urusannya, PW-nya juga nggak tahu menau urusannya, PBNU nggak tahu menau, dan sebaliknya. Ini tidak boleh diterus-teruskan. Kita harus bangun satu konstruksi di mana setiap hal yang dilakukan oleh setiap bagian di dalam organisasi ini tersambung menjadi satu strategi besar bersama-sama. Nah,
Oleh karena itu saya minta, ini instruksi, kalau nggak nurut awas ini, instruksi. Saya minta supaya dari tingkat PBNU sampai PCNU ini nanti dibangun menjadi satu struktur koheren. Tidak boleh terpecah-pecah sendiri, jalan sendiri-sendiri, tidak boleh lagi. Harus dibangun menjadi satu struktur yang koheren. Nah, ini nanti Bapak-Bapak akan segera lihat bagaimana bedanya kalau kita bekerja sama dalam struktur besar yang koheren dibanding kalau cuma jalan sendiri-sendiri. Kalau Anda tetap bergerak dengan cara itu, maka kredibilitas Anda juga hanya terbatas di daerah itu saja. Yang bisa Anda jangkau hanya daerah itu saja. Anda tidak bisa mendapatkan leverage yang lebih. Tapi kalau Anda menjadi bagian dari struktur besar nasional, bahkan internasional, ini luar biasa. Ini akan menjadi satu leverage yang besar karena ukuran entitas yang besar. Ini saya kasih contoh saya sendiri. Saya itu kemarin laporan tahun 2022 dimasukkan sebagai salah satu di antara 500 tokoh paling berpengaruh, tokoh muslim paling berpengaruh nomor 19. Ini belum sampai. Ya. Saya itu sebetulnya dari kemarin-kemarin udah biasa masuk situ, itu udah biasa ya. Dulu kemarin, cuma nomornya nomor 250 dulunya itu. Nomor 250. Begitu saya jadi ketua umum PBNU langsung jadi nomor 19. Kenapa? Apa bedanya? Bedanya kalau dulu-dulu itu yang diukur ya saya pribadi. Yang diukur itu saya pribadi. Ya tergantung apa yang saya kerjakan ke sana kemari, makanya ya nomornya cukup 250 saja gitu. Tapi begitu ketua umum, saya menjadi semacam representasi, menjadi wakil, menjadi wajah dari satu entitas besar sekali, yaitu Nahdlatul Ulama, sehingga langsung melonjak jadi nomor 19. Jadi sebetulnya maka saya bilang yang dapat nomor 19 itu bukan saya, tapi NU. NU ini nomornya 19, ya mudah-mudahan nanti bisa naik lah kapan-kapan habis ini ya. Nah demikian juga sampean. Sampai di daerah ya, di Trenggalek misalnya, kalau cuma ngurus Trenggalek saja, ya kredibilitasnya cuma segitu-gitu itu. Tapi kalau Anda hadir sebagai bagian dari keseluruhan nasional ini, Anda punya kredibilitas, punya otoritas yang jauh lebih besar ketimbang sekedar ukuran Trenggalek. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Maka sekali lagi saya minta sebagai instruksi Ketua Umum PBNU supaya dalam satu struktur yang koheren, sehingga apa yang terjadi di daerah ini semuanya menjadi catatan nasional dan strateginya pun strategi nasional. Apa yang harus diprioritaskan untuk dibagi? Mana yang harus lebih dulu diperhatikan?
dan lain sebagainya, ini pertimbangan nasional gitu. Karena jangan-jangan nanti di Kebumen itu sampean merasa ini ada orang yang butuh, tapi sebetulnya ada di daerah lain yang jauh lebih membutuhkan, sehingga harus diprioritaskan. Ini Bapak Ibu sekalian, prinsip yang sangat penting untuk kita bangun. Nah, selain itu, ya, tentu saya ingin ingatkan bahwa karena ini bukan sekedar lembaga biasa, panjenengan ini bagian dari Nahdlatul Ulama. Ini ulama ini harap diingat baik-baik ya. Ini bagian dari ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pertama-tama karena ihtimam kepada masalah-masalah keagamaan, ihtimam bisyu'un ad-diniyah, peduli kepada masalah-masalah keagamaan. Jadi motivasi paling utama dari Nahdlatul Ulama adalah urusan agama sebelum yang lain-lainnya. Maka di dalam menyelenggarakan urusan-urusan ini, saya minta disiplin yang lebih kuat kepada ilmunya ulama. Saya minta lebih berhati-hati. Nah, ini saya minta berhati-hati betul. Nah, ini nanti kita harapkan bisa sungguh-sungguh disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa kita ini sedang mulai strategi membangun koherensi organisasi ini sedang mulai. Nah, mudah-mudahan dengan upaya ini ke depan ya, kita akan sungguh-sungguh bisa mewujudkan apa yang sudah kita pikirkan sebagai visi keorganisasian dan visi khidmah jam'iyah ya, sehingga kita tidak membawa kekecewaan kepada guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Lebih-lebih kita ini sekarang sedang melangkah dalam abad kedua Nahdlatul Ulama. Ini adalah momentum istimewa dan kita harus menjadikannya istimewa. Jangan menjadi yang biasa-biasa saja, jadilah yang istimewa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.